Contoh lagi yang selanjutnya saya coba yang trigonometri, misalnya seperti yang kemarin saya pernah berikan sin 6x. Nah, seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah y aksennya. Maka di sini kita tahu bahwa u-nya itu adalah 6x. Maka y-nya adalah sin u. Ya, sin u. Di sini bisa menjadi du per dx, dari yang ini menjadi dy per du. Maka y aksennya itu adalah dy per dx, ini sama dengan dy per du dikali du per dx. Ya, di video sebelumnya saya pernah bilang kan bahwa sin 6x itu tidak boleh langsung diturunkan saja ya. Jadi kalian harus melalui step by step ini gitu untuk menurunkan sin 6x ya. Berarti di sini dy per du sin u, kalau sin diturunkan menjadi cos ya. Berarti cos u dikali du per dx-nya apa? Du per dx kita tahu di sini adalah 6. Ya, maka ini adalah 6. Berarti dia 6 boleh pindah ke depan. 6 cos u. U-nya apa? 6 cos 6x. Gitu ya. Contoh lagi untuk yang trigonometri. Nih, saya punya lagi y sama dengan cos pangkat 8x. Nah, kalau seperti ini gimana? Sama saja seperti ini juga, kita misalkan dulu. Misalkan u-nya itu sama dengan cos x. Cos x ya. Kemudian y-nya berarti sama dengan u pangkat 8, sorry. Nah, perhatikan ya. Di sini y yang dimisalkan oleh saya u-nya adalah cos x, maka y-nya itu adalah u pangkat 8. Dari sini kita punya du per dx, dari sini kita punya dy per du. Oke, satu-satu. Du per dx-nya apa? Kalau cos diturunkan menjadi min sin x, yang ini diturunkan menjadi 8u pangkat 7. Ibu, kenapa yang dimisalkan itu cos x-nya? Sebetulnya yang dimisalkan apa saja boleh, tergantung dari soalnya. Kalian harus cerdik melihat soalnya gitu ya, yang dimisalkan apa saja. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang warna biru ini, yang harus dimisalkan u-nya itu adalah cos x-nya untuk memudahkan nantinya pengerjaannya. Kalau yang dimisalkan hanya x-nya saja, nanti y-nya bagaimana dong gitu ya. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Berarti y aksennya, maka y aksennya itu adalah dy per dx. Maka y aksennya itu adalah dy per dx. Dia menjadi dy per du dikali du per dx. Dy per du-nya adalah 8 u pangkat 7. Du per dx-nya adalah min sin x. Berarti ini kita bisa ganti menjadi minnya boleh dikedepankan. Min 8, u-nya itu adalah cos ya. Cos x berarti cos pangkat 7x dikali sin x. Sudah seperti ini saja, sudah selesai. Satu lagi contohnya tentang trigonometri. Saya punya y sama dengan sin pangkat 4 x pangkat 3 plus 5. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini yang dimisalkan ada 3 berarti ya. Ada 2. Tadi kan pemisalannya 1. Sekarang kalau yang ini pemisalannya ada 2. Karena apa? Karena di sini sinnya ada pangkat, kemudian di sini ada x pangkat 3 plus 5, bukan hanya x saja. Ya, berarti kita pemisalannya 2 kali. Yang pertama ini misal V dulu, misalnya saya punya V-nya x pangkat 3 plus 5. Kemudian saya punya U, ini misal lagi U-nya berarti sin V, maka Y-nya adalah U pangkat 4.
Ya, berarti V-nya adalah yang ini, X pangkat 3 plus 5, U-nya sin V, ya. Maka Y-nya adalah U pangkat 4. Oke, dari sini kita punya dV per dx. Dari sini kita punya du per dv. Dari sini kita punya dy per du. Oke, kita turunkan satu persatu. Yang ini menjadi 3x kuadrat. Yang ini menjadi cos V. Yang ini menjadi 4 U pangkat 3. Ya, lalu yang ditanyakan adalah Y aksen. Y aksen itu apa? Y aksen itu adalah dy per dx. Nah, sekarang kita ubah. Di sini ada dy per du. dy per du. Kemudian dikalikan du per dv. du per dv kemudian dikalikan dv per dx. Ya, kalau ini kita coret. Nah, ini kita coret. Berarti kembali lagi ya ke dy per dx-nya. Ya, berarti sudah betul prosesnya seperti ini. Lalu kita masukkan, sekarang tinggal masukkan dy per du adalah 4 U pangkat 3 dikali du per dv adalah cos V. Cos V. dv per dx adalah 3x kuadrat. Ya, berarti di sini sudah selesai, tinggal dimasukkan aja, diganti angkanya. Berarti sekarang yang ini U-nya itu adalah sin V 4 sin pangkat 3 V cos V 3x kuadrat. Ya, berarti ini menjadi 4 sin pangkat 3, V-nya apa? V-nya x pangkat 3 plus 5 cos 3x pangkat 3 plus 5 kali 3x kuadrat. 3x kuadratnya boleh dikedepankan, berarti menjadi 14, dia menjadi 12x kuadrat sin pangkat 3 x pangkat 3 plus 5 cos 3x pangkat 3 plus 5. Begitu. Ya, jadi inilah cara-cara kalian untuk menentukan turunan yang tidak satu kali gitu ya. Ada beberapa kali turunan yang harus kalian lakukan gitu ya. Namanya ini adalah aturan rantai. Satu lagi bahasan di video ini adalah tentang turunan tingkat tinggi. Kalau turunan tingkat tinggi ini adalah turunan yang diturunkan beberapa kali. Ya, turunan maksudnya misalnya saya punya y ini 3x kuadrat pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 5x. Nah, biasanya kita punya turunan pertamanya ya, y aksen. Y aksennya berapa? Ya, 9x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, turunan tingkat tinggi ini kita diturunkan lagi. Ya, setelah y aksen diturunkan lagi, berarti y double aksen, turunan yang keduanya. Ini adalah 18x ditambah 4. Lalu bisa lagi turunan yang ketiga, triple aksen, berarti 18. Lalu ada lagi yang keempat, y seperti ini, diturunkan lagi hasilnya 0. Begitu. Ya, terus seterusnya sampai turunan Y5 juga tetap saja 0 ya. Nah, ini adalah yang dinamakan turunan tingkat tinggi.